Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang terdiri dari saya sendiri, Raffi Taufik Rohmi, lalu ada Ariel Fahri Nurdiansyah, dan yang ketiga ada Arya Fransa Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang MATLAB Project Based Learning Teori Informasi yang dibuat oleh kelompok kami menggunakan Overlap. Baik, untuk yang pertama itu introduction atau pendahuluan. Informasi merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Lalu, teori informasi sendiri adalah pendekatan matematik untuk mempelajari pengkodaan informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude Shannon, sehingga Claude Shannon disebut sebagai bapak teori informasi. Teori informasi adalah mengukur berapa banyak informasi yang ada dalam sinyal. Awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui noise channel seperti komunikasi melalui transmisi radio. Dan di dalam teori informasi ada istilah redundansi informasi. Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksi karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasinya rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ariel Fahri Nurdiansyah. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah yang kita bahas mengenai satuan ukur informasi yang dinyatakan oleh entropi. Yang kita sebenarnya tahu, mungkin kalau emang banyak banget orang-orang yang sering nonton film, terutama filmnya Christopher Nolan, yaitu sering ngebahas mengenai entropi terbalik dan lain-lain. Nah, kita ngebahas mengenai entropi secara dasarnya. Entropi adalah besaran yang mengukur ketidakpastian variabel acak, dan ini adalah besaran yang merupakan kunci dalam konsep teori informasi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian. Entropi konsep dari entropi dimulai dengan terminologi yang disebut oleh konten informasi. Itu untuk dari Popovich 2014. Pertumbuhan telekomunikasi pada abad ke-20 membuat beberapa peneliti mempelajari informasi dari sinyal. Artinya kita kan erat banget nih sama kaitannya dengan sinyal dan erat banget dengan teknologi informasi yang udah berkembang banget nih dulu sekarang. Kita bisa bandingin sekarang kalau abad 19 dan abad 20 itu sangat-sangat benar-benar berkesinambungan atau emang benar-benar meningkat pesat untuk pertumbuhan dari teknologi telekomunikasinya itu sendiri. Oke. Oleh Shannon, hal tersebut atau konsep tersebut kemudian menjadi teori komunikasi secara terstruktur yang koheren dan memulai bidang penelitian yang sekarang dikenal sebagai teori informasi. Itu untuk Shannon dari tahun 48. Artinya pengembangan dari teori informasi dan teori dari teknologi entropi dari sekiraan teori informasi yang digunakan dari telekomunikasi ataupun teori informasi secara umum itu dikembangkan oleh Shannon di tahun 1948. Jadi yang perlu diketahui yaitu entropi merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dinyatakan sebagai bit. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlukan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberitahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati oleh suatu peristiwa, misalkan X. Gitu. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya PX kan. Jadi suatu peristiwa kan memiliki nilai kemungkinan yaitu antara 1 dan 0 lah. Artinya kemungkinannya paling besar ya 1, paling kecil ya 0 gitu. Untuk setiap dari probabilitas yang dialami dari sebuah kejadian. Satuan dari entropi HX adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas yang dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data, yaitu datasetnya. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada tersebut. Artinya, jika semakin tinggi nilai entropi pada suatu set data, maka data tersebut bisa dinilai sebagai data yang semakin homogen, atau data yang semakin satulah untuk distribusi kelas pada datasetnya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibahas mengenai teori informasi secara sekarang, karena itu adalah mungkin dari updatean dari minggu ini, dari kesalahan dari minggu kemarin yang mungkin agak jauh dari pembahasan dari teori informasi yang kita bahas mengenai tugas sistem komunikasi 2 ini. Mungkin dari itu saja yang bisa saya bahas. Sebelumnya, berikut adalah
codingan-codingan dan beberapa hal yang bisa ditampilkan untuk project dari MATLAB itu sendiri. Nah, berikut seperti yang membahas mengenai introduction-nya, dan berikut mengenai teori informasi yang bakal dibahas mengenai paper yang akan kami kerjakan. Nah, baru dua tahap yang baru kami kerjakan, kami akan benar-benar berusaha untuk mengerjakannya lagi, untuk lebih ringkas dan lebih jelasnya lagi. Tapi untuk sekarang, berikut adalah updatean dari kelompok kami. Kemungkinan itu saja sih dari saya sendiri, saya kembalikan ke Arofi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari update project yang kami sediakan. Apabila salah kata dan apa itu kami mohon maaf dan kemohonan pun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.